coba tolong dekati ini. Uang Cina ini dari Hongku sampai ke abad terakhir, yaitu coba tolong ambil itu, ambil buku bagaimana ini Ming ini terdiri daripada 16 raja. Uangnya sudah ada di sini, 16 raja itu sudah ada. Aneh sekali kan kalau kita tidak mengetahui bahwa Cina telah ikut ikut di daerah kami, bahwasanya telah terjadi yaitu transaksi seperti uang. Ini seperti uang, transaksi seperti uang. Ini uang Cina 350 piece dari abad ke-13 sampai ke 16 akhir. Chongsen. Ya, kita tidak tahu bahasanya. Bahasa kita kira-kira yang saya baca Chongchen yaitu terakhir 1628 sampai 43. Yang pertama yaitu Honghu. Nah, terus kita hitung itu 16 raja. Ini sebagai acuan dari Museum Inggris, kami ambil dari komputer. Ini kita yang terakhir ini. Kalau di sini yang terakhir Chongchen. Kalau di Chongchen, kalau di sini Dinci 1627. Berarti 1627 masih ada lagi 1628 sampai 43 akhir. Nah, barang-barangnya ini itu. Kalau kita lihat dari segi dilihat saja, yang tidak mengerti tidak tertarik dan tidak bermakna. Padahal kalau kita lihat daripada dalam buku itu acuan Christie, kita lihat daripada acuan, nanti ada acuan buku acuan lelangan tahun 99 di buku Christie Hong Kong yang sangat populer sekarang ini, mangkok sup ayam. Nah, mangkok sup ayam di sini. Nah, yang di YouTube, yang di Google ini populer. Ini dilelangkan tahun 99 yaitu 30 juta RMB. Diperkirakan 45 miliar. Di tahun 2014 ini dilelangkan kembali, terakhir angkanya 409 miliar. Ini populer sekali sekarang ini. Berarti ini barangnya Tsinghua di sini di buku ini mengatakan Tsinghua 1465 1487. Kalau di sini awal, barangnya awal, tandanya di sini nih, awal. Ada ininya awal, barangnya awal. Yang dilelang Christie ini awal, bukan akhir. Nah, dia ada akhir, ada tengah, ada awal. Ini akhir. Yang di Christie ini mengatakan di sini dia sama last. Yang di buku ini terakhir Raja Tsinghua menciptakan barang. Tsinghua menciptakan barang itu terakhir ini. Nah, yang pertamanya yang kita lihat itu yang pertama kali ada mungkin ya 16 Ming itu semuanya mungkin ada, terbanyak itu dinasti Tsinghua. Menurut yang saya lihat, Tsinghua ini barang yang termahal, 2,82 cm itu diuangkan sup. Mangkok sup itu 409 miliar. Kalau kita lihat dari internet. Nah, di sini ada barang, di buku ini ada barang Honghu yang besarnya 32,5, harganya juga 30 juta RMB atau 45 miliar pada tahun 99. Jadi kita bandingkan, berarti barang Tsinghua ini sangat mahal sekali.
berkemungkinan cara kerja, cara dia melukis, menulisnya, cara mengukirnya dan bahannya sangat bagus sekali dari raja-raja yang 16 itu. Nah, kita yang paling banyak sekali barang-barang Tionghoa. Ini 8,2 cm. Nah, cukup menandingi ini saja. Ini dia mangkok sup katanya cap ayam. Nah, ini tempat air minum yang ada tutupnya. Secara logika ya itu tidak ada tutupnya 409 miliar. Kita bisa mengajukan ke sini melebihi kapasitas itu angkanya. Bagi kita yang tidak ngerti ya bisa saja harganya nggak ada harga. Tapi kalau kita pelajari cara kerjanya Christie dan Stubbe, barang ini saya perkirakan barang ini lebih kurang, mungkin lebih kurang sekitar triliunan, kalau dihitung secara buku ya, secara buku ini di lelangnya nggak ada yang harga 1 juta, nggak ada yang harga, yang Ming aja nggak ada harga 10 juta, nggak ada. Yang Qing tidak ada, Qing terakhir yang sangat mudah ciptaan Cina tidak ada yang 10 juta, 280 juta, 100 yang paling murah. Sedangkan barang kita itu dinasti Ming jauh lebih tua. Kalau saya pikirkan ini yang sangat, nah ini ciptaan dinasti Tionghoa. Terlihat dari bacaannya. Ini saya pikirkan awal. Kalau ini akhir. Barang yang di dinasti ini akhir ini. Nah, last. Akhir. Kalau ini Agung, ini Ming, ini Mandarin. Nah, ini awal. Nah, ini tempatnya uang. Tempatnya emas. Kalau nenek kami dulu ya begini, naruh uangnya. Tutup di sini. Nah, ini kalau yang kecil ada sebagian mengatakan kalau musim guli, tempat bedak. Kalau ini tempat uang. Ini tempat uang. Nah, ini yang jelas sekali tulisan. Awal, Agung, terus tahun, ini Ming, ini Mandarin, ini Tionghoa. Sesuai dengan angka yang di sini Tionghoa. Ini boleh kata pasti. Nah, ada tandanya Tionghoanya ini. Ini tempat penyimpanan uang atau emas di zaman itu, di zaman kerajaan di zaman itu. Jadi ini di abad 13. Banyak yang menarik. Coba kita perhatikan. Coba kita sini lihat. Nah, ini piring Buddha, menunjukkan saya kira ini teratai, bunga teratai. Ini salam Buddha. Jadi ritual untuk agama Buddha sesuai dengan arca itu. Nah, di sini mungkin ditaruh apa menurut dia apel, itu ritual, piring bukan untuk makan. Mungkin ya saya mempunyai 2. Ini tidak ada orang. Ini semuanya ritual. Ini persamaannya juga ada di buku sana. Ini, tapi dia nggak punya tutup ini. Ada di. Nah, terus ini kalau kita lihat dari segi yang saya miliki ya aneh. Kalau ini mangkok yang banyak ini ya ini zaman 17-18 kita 300-an. Tapi ada yang pecah juga yang ini kayak sendoknya. Nah, ini lebih tua lagi. Pecahannya saja. Ini lebih tua, sangat tua sekali. Ini saya nggak tahu zaman apa ini. Apa hang, apa tang ini. Sangat lain dia. Ini. Nah, ini juga. Ini namanya gambar lukisannya Putri Duyung ini, ikan. Jadi ngelihatnya dari mana? Nah, ini ekornya. Cuma pecah sayang. Temannya nggak ada, lawannya nggak ada.
lawannya tidak ada, cuma sebagai acuan saja. Nah ini, nah seperti yang ini pecah. Terus yang menarik ini sangat menarik. Ini kalau saya bilang piring sebagai tanda kwitansi, karena ada sidik jari di sini ya, kalau kita lihat di sininya, kalau dibesarkan, dizoomkan, ini sidik jari. Jadi berarti di daerah kami ada transaksi hutang piutang dengan Cina. Setelah kita bayar ke Cina, maka dia mengirimkan ini. Nah, piring saya bilang piring kwitansi karena ada sidik jari. Kalau di zaman dahulu nenek saya transaksi itu cap jempol. Nah, ini piring kecil sekali, itu stamp atau. Nah ini duit, bukan duit. Ini dewa duit kalau Cina bilangin. Ini di zaman, kalau nggak salah, kalau raja duit ini di zaman ini, di zaman raja duit ini, di zaman Tinci, kayaknya raja Tinci sesuai dengan tulisannya. Ini manggil duit ini. Kalau ditaruh di laci ya dia memanggil uang. Ini raja uang. Nah ada lagi yang aneh lagi ini. Nah ini ikan, buntutnya ikan patah ini. Jadi dia berdoa seperti mirip-mirip orang, tapi ekornya ikan, kayak katak sedikit, ada ini kayak orang. Kalau dilihat kan nggak ini. Coba kita lihat, ada terlihat nggak wajahnya? Nah aneh-aneh gitu. Nah terus ini angso. Nah Jambi ini terkenal dengan angso. Nah ini kalau pada zaman dulu digunakan untuk bedak ini. Nah Jambi itu sangat ini sekali dengan angso 2, angso. Nah ini barangnya. Berarti Jambi itu dibuat pada zaman Chenghua kali. Tandanya simbol Jambi, lambang Jambi angso. Nah sebelum kita ini bercerita ini kita bercerita tentang abad 17, 18, 19 yang gitu. Itu kalau nenek saya bilang zaman kupon yang banyak itu 300-an zaman kupon. Kalau buku ini nih ada tulisannya nih. Apa ini nggak tahu saya baca. Nih. Coba zoomkan, dekatkan lagi. Nih yang jelasnya ini kayak. Kalau dilihat dari ini Wan Li, karakternya Wan Li. Tapi nggak tahu nih kalau ini jelas Wan Li, mungkin ini sama dengan ini. Ya tergantung kepada ahli seperti arkeolog atau orang Cina, dia lebih mengerti. Tapi yang jelas ini Ming. Kalau ini juga bagus tempat bedak ini. Kalau dilihat kelihatan naganya. Ini ada di Museum Gajah dari Sulawesi Tenggara. Cuma agak jelek kan orang punya, yang di Museum Gajah jelek. Yang kita punya bagus. Di Museum Gajah saya sudah lihat. Nah, ini tempat uang. Ini tempat uang. Ini tempat uang, tempat emas sama ini. Nah, kalau ini mangkok nasi Cina, Ming juga, tapi lukisannya abstrak, anak burung, kayaknya kayak anak burung, terus kayak ada ular-ular, ini, terus ini kayak kuda tapi naga, piringnya, kita lihat sini. Kalau ini kicak rawo kali ya, agak-agak saja lah. Ini, tapi di sininya nih nggak ada. Nah yang aneh lagi nih, ini dia bikin belum jadi. Bukan kita yang bikinnya begini, aslinya begini. Nah ini juga sama nih, tempat uang. Nah, ini sup, mangkok sup. Kayaknya kungfu ini. Tafsiran saya kungfu. Jadi
barang-barang kita setelah dengan lelangan Sotheby. Saya kepingin sekali itu ketemu Deputi Sotheby itu, Nicholas Chow namanya. Tapi sayang Tuhan belum menjumpakan saya dengan Nicholas Chow di Hong Kong. Kemarin saya pergi ke Hong Kong tanggal 28, 29 saya dideportasi dikarenakan saya tidak mengerti bahasa, ditahan 15 jam, berangkat dari Jambi jam 8, jam 12 saya beli tiket bandara. Waktu itu ongkos tiket pergi 3.725.000, terus di dalam disuruh beli lagi 3.000 dolar Hong Kong, jadi 5 juta lebih. Apa harganya seperti itu kita juga nggak tahu. Sehingga saya sampai di Hong Kong, berangkat landing pesawat Garuda ke Hong Kong itu jam 12, sampai di Hong Kong jam 5 pagi. Jam 5 pagi karena saya nggak bisa bahasa, rencana saya waktu itu kalau di visa saya dicop oleh imigrasi Hong Kong, saya menuju ke konsulat Indonesia di Macau itu, di Hong Kong. Tapi saya tidak bisa keluar ke sana, terus saya diajak berkomunikasi. Saya hanya memakai bahasa Indonesia. Saya tidak memakai bahasa Cina atau bahasa Inggris. Yang jelas saya memang tidak tahu bahasa Cina dengan bahasa Inggris. Sehingga mereka kelabakan. Sungguh pun itu Hong Kong negara yang paling terbesar, yang paling nomor 1 di Asia. Tapi kejelekan Hong Kong itu aparatnya nggak bisa bahasa Indonesia. Goblok sekali itu. Sehingga saya dideportasi. Saya membawa uang lebih kurang 22 juta. Lebih kurang 22. Ya habis dalam 4 hari aja. Tapi rencana saya waktu itu mau jumpa Nicholas Chow Stubby. Saya alamat sudah ada melihat di internet. Saya nggak ketemu karena Nicholas Chow itu melelangkan barang yang berkelas setara dengan leluhur saya punya. Yang terkecil ini aja 400 miliar. Ini kalau sama Nicholas Chow bisa 500 miliar ini. Kalau ini saya perkirakan ya sekitar 3T.